Salam Channel, menggemakan tauhid, menebar sunnah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu para hadirin wal hadirat, jemaah yang berada di studio Radio Darussalam rahimani wa rahimakumullah, dan para pendengar Radio Darussalam dimanapun berada, azani Allah wa iyyakum wa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, tidak jemu-jemunya kita memuji Allah tabaraka wa ta'ala, karena dialah satu-satunya zat yang berhak untuk kita puji, yang kita sanjung, ya. Karena dengan sebabnya lah kita menunjukkan kita bersyukur akan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala, dan juga dari semua nikmat yang telah Dia berikan itu kita jadikan wasilah agar kita bertambah dekat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Baik Bapak Ibu semua dan para pendengar Radio Darussalam dimanapun berada, kembali kita akan melanjutkan bahasan kita dari kitab Tazkiyatun Nafs. Ya, pada malam hari ini kita akan membahas tentang al-khauf. Ya, al-khauf, yakni asal kata dari khafa, yakhafu, khauf, yakni takut. Ya, dan takut merupakan ibadah, ibadah qalbiyah, ibadah batiniyah. Ya, dan kita tahu bahwasanya ibadah terbagi dua, ya, ada yang ibadah amaliyah, ada ibadah qalbiyah. Ibadah yang tampak, ibadah yang tidak tampak. Maka tentu ibadah qalbiyah, ibadah yang batin jauh lebih sulit, ya, jauh lebih sulit untuk kita wujudkan di dalam hati kita. Karena terkadang gara-gara tidak istiqamahnya hati kita, ya, ada rasa takut, ada rasa kekhawatiran, ada bentuk cinta yang keliru, salah, atau pengharapan yang juga keliru, dan seterusnya. Dan ini menyebabkan ibadah seseorang, terutama ibadah-ibadah zahirnya, akan terhalangi atau akan menyebabkan ibadah-ibadah tersebut tidak diterima Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ibadah batiniyah itu sangat-sangatlah penting bagi seorang hamba yang harus diperhatikan. Ya, karena kita tahu bahwa ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah. Ya, yang namanya ibadah adalah sebuah nama yang mencakup dari semua apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Ya, baik berkaitan dengan perbuatan, ya, perkataan zahir maupun batin. Ya, ibadah yang zahir harus Allah cinta dan Allah ridha, dan apalagi ibadah-ibadah batin, ya, harus Allah cinta dan Allah ridha. Maka ibadah batin tentunya ibadah yang sangat berat, ya, karena ini menjadi mangsanya syaitan, mangsanya iblis, ya, karena secara zahir dia tidak bisa menggoda kita dari sisi secara lahir, ya, tetapi secara batin, ketika kita beribadah sudah lurus niat kita, ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala, tapi ketika di perjalanan atau sedang melakukan ibadah atau di akhirnya, boleh jadi seseorang niatnya akan berubah. Niatnya akan berubah. Kenapa? Karena digoda oleh iblis. Ya. Karena ibadah batin amat sangatlah penting. Maka bahasan kita pada kali ini adalah al-khauf. Takut, ya. Takut yang dia merupakan bagian daripada ibadah. Nah, lalu takut yang dimaksud takut yang seperti apa? Ya, maka di sini muallif menyatakan al-khaufu sautullahi
yasuqu bihi ibadahu ila al-ilmi wal amal liyanalu bihima al-qurba min Allah Ta'ala. Ya. Bahwasanya khauf merupakan sautullah, cambuk Allah, cemeti Allah tabaraka wa taala dalam rangka apa? Menggiring hamba-hambanya, ya, mengarahkan hamba-hambanya untuk apa? Sekiranya hambanya tersebut memiliki perhatian agar dia dapat beribadah kepada Allah tabaraka wa taala secara benar, maka dia berusaha untuk memiliki ilmu, ya, kemudian dia beramal dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar dia bertambah dekat dengan Allah tabaraka wa taala, bertambah dekat dengan Allah tabaraka wa taala. Ya, maka ini penting, ya, bukan takut sembarang takut, ya. Takut yang dimaksud adalah takut dalam ibadah, ya, terutama perkara-perkara yang batin, yang tidak nampak. Nah, artinya takut kita hanya kita berikan untuk Allah tabaraka wa taala. Lebih-lebih terhadap perkara-perkara ghaibiyah, perkara gaib. Ya. Maka ketika seorang dalam ibadah-ibadah yang sifatnya perkara-perkara gaib, seseorang takut kepada kegelapan, seorang takut kepada jin, seorang takut kepada kuburan dan seterusnya, atau seorang takut dengan rizki, seorang takut dengan ramalan-ramalan dukun, seorang takut dengan amalan-amalan zodiak, bintang, ya. Nah, ini adalah bentuk takut yang menghantarkan seorang kepada kesyirikan, ya, karena dia semua berkaitan dengan masalah ghaibiyah, perkara batin. Akan tapi kalau dimaksud perkara takut yang tabi'iyah, boleh tidak? Boleh, ya. Kata saudara kita, teman kita, jangan lewat di situ, itu banyak begal. Jangan lewat situ, itu hutannya lebat, banyak ular berbisa. Nah, ini takut yang tabi'iyah. Boleh kita takut yang demikian, tidak mengapa, tidak merusak akidah, ya. Ini tabi'iyah, wajar takutkan begitu. Maka kata muallif, maka takut, ya, itu dikatakan oleh muallif ibarah, ya, suatu ungkapan yang ada di dalam hati seorang hamba. Nah, ketika muncul rasa takut pada diri seseorang, maka hatinya merasa apa? Merasa termotivasi, hati merasa tersulut, hati merasa terbakar. Kenapa? Karena dia takut terjadi sesuatu yang akan menyakitinya, yang akan mendatangkan kesedihan, kesulitan atau segala macamnya kepada dirinya. Kapan itu? Kelak, esok, ketika di akhirat. Ya, karena seorang ketika dia menyadari kehidupannya di atas muka bumi ini adalah ibadah kepada Allah tabaraka wa taala, ya, dan dia juga menyadari ketika dia beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, yang tidak lain ibadah itu adalah bekal untuk dirinya yang dia akan bawa kelak di akhirat. Dan dia menyadari juga bahwa kehidupannya di dunia ini sementara, dan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya, yang tidak pernah mati, yang kekal abadi. Maka dia sadar sesadarnya untuk mempersiapkan bekal. Maka ketika dia hidup di atas muka bumi tidak ada rasa takut sama sekali, maka boleh jadi dia akan melabrak, dia akan menerobos larangan-larangan Allah tabaraka wa taala, perintah-perintah Allah tabaraka wa taala dia abaikan. Ini artinya apa? Tidak ada rasa takut sama sekali. Oleh karena itu, al-khawfu
huwa alladhi yakuffu jawarih 'anil ma'asi wa yuqayyiduha bit-ta'at. Maka dengan sifat khauf, takut yang dimiliki oleh seorang hamba, maka ini akan mencegah jawarih, anggota tubuh seseorang, ya, untuk melakukan maksiat, untuk melakukan dosa. Dan dengan takut itu juga sekaligus yuqayyiduha bit-ta'at, mengikat dirinya dengan senantiasa melakukan ketaatan demi ketaatan. Terkunci hatinya, terikat hatinya. Ya, kenapa? Takut. Takut sama siapa? Takut sama Allah tabaraka wa taala. Ya. Oleh karena itu, ketika perasaan takut dalam hati seseorang itu kasir, minim, ya, ini akan menyebabkan kelalaian dan beraninya seseorang akan melakukan dosa demi dosa. Sebaliknya, ketika rasa takut seseorang berlebihan, ya, boleh jadi akan menyebabkan dia gimana? Putus asa. Nah, qasir, kalau dia berkurang takutnya salah, berlebihan lah salah pula, tidak boleh. Yang bagus gimana? Yang sedang-sedang saja, pertengahan. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu yang pertengahan. Seperti surga Firdaus itu di mana? Paling tinggi dan paling tengah, gitu ya. Ya. Maka dia harus mu'tadil, ya, sedang-sedang saja. Kenapa? Maka nanti perimbangannya yang harus dimiliki oleh seorang hamba itu, dia harus, maka dikatakan oleh para ulama, pilar ibadah seseorang itu kepada Allah tabaraka wa ta'ala ada 3. Harus ada khauf, harus ada roja. Kemarin kita telah sampaikan roja, ya, bukan rujak, ya. Rujak makan orang Palembang, rojak mie, ya, oh lemaknya itu, ya. Roja. Kemudian apa lagi? Mahabbah, cinta. Maka kata muallif, raja dan khauf ibarat 2 sayap yang dipergunakan untuk terbang. Ya. Jadi kalau kira-kira terbang dengan 1 sayap, tidak baca. Patah di sayap besiko, ya, atau berapa kurang kan gitu ya, tidak baca terbang. Harus 2 lengkap. Nah, dengan sifat roja, berharap pahala, berharap surga, maka roja ini mengimbangi apa? Ketika dia takut, tujuan dia takut itu berharap akan pahala, rahmat, surga Allah tabaraka wa ta'ala. Ditambah apa lagi? Cinta. Dengan ada rasa cinta, dia akan mencintai Allah, mencintai perintahnya, mencintai kekasihnya, mencintai orang-orang beriman. Maka ketika 3 hal tersebut berjalan seia sekata, maka dia akan meraih mahabbah, cinta yang benar. Ketika dia takut yang benar, tidak ghulu, tidak berlebihan, tidak pula kasir, minim, berkurang. Ketika dia berharap yang benar. Maka ada di antara kaum muslimin, keyakinan kaum muslimin, barang siapa yang beribadah mengharapkan surga Allah, maka dia syirik. Ini keyakinan siapa ini? Ini gak benar. Allah perintahkan kita untuk minta surga. Allah perintahkan kita untuk minta apa? Rahmat Allah, pahala dan seterusnya. Ya.
Allah tabaraka wa taala banyak mengiming-imingi hamba-hambanya dalam Al-Quran. Misalnya, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka bagi diri mereka kehidupan yang baik. Ya, bagi mereka kehidupan yang baik di dunia, mendapatkan taufik Allah, hidayah Allah, ya, dan mendapatkan rahmat surganya Allah tabaraka wa taala. Walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan berikan balasan pahala yang lebih baik lagi dari apa yang telah mereka kerjakan. Ini merupakan iming-iming Allah tabaraka wa taala agar manusia berharap dengan surga Allah yang telah Allah tabaraka wa taala janjikan kepada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Ya, maka oleh karena itu roja dan khauf merupakan ibarat dua sayap yang dipergunakan untuk terbang. Ya, ini digunakan siapa? Orang-orang yang muqarrabun, orang-orang yang didekatkan kepada Allah tabaraka wa taala menuju setiap tingkatan-tingkatan yang terpuji. Ya, maka kata muallif ini kedua hal, dua sifat ini, roja dan khauf, ya. Roja dan khauf bagaikan dua binatang tunggangan yang mereka pergunakan melesat, ya, menuju akhirat dengan menembus segala macam bentuk rintangan. Ya, ini dua alat, dua kendaraan yang dipergunakan oleh orang-orang mukmin. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, azanillah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang namanya khauf, ya, takut kepada Allah tabaraka wa taala, ada kalanya, ya, seorang hamba banyak melakukan kejahatan, ya, dengan berbuat maksiat, ya. Jadi yang namanya khauf, ya, ada kalanya karena seseorang mengetahui Allah tabaraka wa taala dan mengetahui sifat-sifatnya, ya. Yang kita tahu bahwasanya Allah tabaraka wa taala mampu di atas semua makhluknya, menjadikan makhluk ataupun menghancurkan makhluknya, alam semesta ini. Maka dia, Allah tabaraka wa taala, tidak mampu, ya, yang namanya makhluknya tidak akan pernah mampu untuk menghalangi apa yang Allah tabaraka wa taala perbuat, ya. Akan tetapi kata Malik juga ada kalanya faktor yang terjadi pada seorang hamba, ya, karena ada seorang hamba kadang-kadang banyak melakukan bentuk kemaksiatan, ya, melakukan kejahatan dengan berbuat maksiat, atau juga karena sifat-sifat yang dimiliki, apakah dia tidak berharap kepada Allah ataupun dia melakukan suatu rasa takut yang keliru, yang salah. Oleh karenanya al-khauf, ya, al-khauf yang dimiliki seorang hamba, ya, itu amat sangat bergantung pada pengetahuan atau ilmu yang dia miliki, ya. Maka ketika seorang hamba akan mengetahui akan dirinya, kapasitas dirinya, kemudian juga mengetahui akan keagungan dan kebesaran Allah tabaraka wa taala,
atau segala apa yang dimiliki Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia tidak akan ditanya tentang apa yang dia kerjakan. Ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan pernah ditanya oleh siapapun tentang apa yang dia kerjakan. Justru apa? Manusialah, kitalah yang nanti akan kelak ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Oleh sebab itu, manusia yang paling takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang takut kepada Rabbnya, yakni adalah orang-orang yang paling banyak mengetahui dirinya, ya, dan mengetahui Rabbnya. Bisa dipahami nih Bapak Ibu, bahwasanya manusia yang paling takut dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah orang yang paling mengetahui tentang dirinya, kapasitas dirinya. Saya ini makhluk Allah yang Allah ciptakan lemah, yang diciptakan Allah tujuan untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, miskin, tidak memiliki ilmu, tidak punya daya upaya, yang semuanya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menggerakkan. Akan tadi manusia tetap berusaha, dia perintahkan untuk beribadah, dia suruh belajar dan seterusnya. Ini adalah kewajiban seorang hamba. Nah, ketika seorang hamba mengetahui akan kapasitas dirinya, dan dia mengetahui adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala sesembahannya, yang dunia ini, alam semesta ini adalah ciptaannya. Ketika dia mengenal ini semua, maka hakikatnya dia adalah orang yang paling takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Apa kata Rasulullah SAW? Wallahi inni la'alamuhum billahi wa ashadduhum lahu khasyah. Kata Rasulullah SAW, demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling mengetahui Allah. Yang paling mengetahui adalah aku adalah orang yang paling mengetahui tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan paling takut kepadanya di antara mereka. Ya. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW dalam hadis juga mengatakan, "Lau ta'lamu ma a'lam." Kalaulah seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, ya. Kalaulah seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui. Jadi, bahwa Rasulullah SAW, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dalam banyak hal perkara-perkara gaib, Rasul telah banyak dikhabarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Dikasih tahu, ya, terhadap perkara-perkara gaib yang akan terjadi, yang sudah terjadi, sampai tentang berita-berita tentang kiamat misalnya, tentang keadaan surga neraka disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Misalnya, contoh sederhana, ketika Rasulullah SAW duduk, para sahabat bermajlis dengan Rasulullah SAW, ya, kemudian ada bunyi dentuman, ya, menggelegar, ya. Apa kata Rasulullah SAW? Tahukah kalian suara apakah itu? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Apa kata Rasulullah SAW? Ketahuilah bahwasanya suara yang terdengar, dentuman suara yang keras itu tadi adalah suara batu yang jatuh dari pinggir neraka 70 tahun yang lalu baru tiba sekarang. Subhanallah. Kira-kira bisa terbayang enggak Bapak Ibu? Alam kedalamnya neraka. Berapa dalam dari 70 tahun. Kira-kira kalau kita melihat pesawat jet
yang dia berjalan di atas langit situ, ya. Itu masih jauh kan langit ya. Tapi perasaan jatuhlah dekat dengan langit sepertinya, padahal masih jauh kan begitu ya. Itu kelihatan jalannya, jalan kereta api. Itu berapa ratus ribu kilometer tingginya, berapa ratus ribu kaki itu jauhnya, jaraknya dari jet itu sampai ke. Kalau kira-kira mati mesinnya, nyampak ke bumi butuh berapa jam kira-kira? Cukup tidak sejam? Lebih kurang sejam, taruhlah ya. Sejam, 2 jam, taruhlah. Padahal jauh nih kan. Tapi apalah arti waktu 2 jam, 3 jam atau 6 jam misalnya. Selesai, perasaan kita nggak jauh nih kan. Ke dalamnya itu tinggi kan begitu. Nah sekarang 70 tahun batu itu jatuh ketika Rasulullah SAW belum lahir. Subhanallah. Rasul belum lahir ketika beliau mengkhabarkan usia beliau berapa? 50-an lebih, ya kan? Usia beliau sallallahu alaihi wasallam lebih 50-an lah lebih kurang ya. Artinya apa? 20 tahun sebelum atau belasan tahun sebelum beliau lahir, batu itulah jatuh. Siapa yang mengkhabarkan? Allah tabaraka wa ta'ala melalui malaikat Jibril. Ketahuilah itu batu yang jatuh dari bibir pinggirnya api neraka sampai ke dasarnya 70 tahun yang lalu. Subhanallah. Itu dalamnya banyak-banyak Bapak Ibu kita takut dengan ancaman Allah, neraka. Dengan takut itu merupakan cemeti Allah tabaraka wa ta'ala agar kita apa? Mawas diri. Ya, agar kita mawas diri. Belum lagi panasnya api neraka. Berapa panasnya Bapak Ibu api neraka? Para pendengar Radio Salam, panasnya 70 kali lipat dari api dunia. 70 kali lipat panasnya. Kita megang api kompor tidak sanggup. Air mendidih itu berapa panasnya? 100 derajat Celcius. Kita masukkan tangan kita ke panci ya. Nah, 5 menit jadilah. Ya tidak lama-lama. Kalau neraka setahun sehari berapa? Sehari di neraka 1000 tahun dunia. Ya Allah, rabbil haula wala quwwata illa billah. Ngapa tak takut kita? Masukkan 5 menit. Kita angkat. Mana kulit tadi? Rontok sudah. Sementara kulit kita lebih lembut dari kulitnya ayam, ya. Ayam itu kita seduh sebentar, tarik, copot galak, kukus segala macamnya. Subhanallah. Baru 100 derajat Celcius. Kita nak bentuk mesin mobil itu bukannya butuh 100 derajat Celcius, 1000 derajat Celcius baru pacak mencairkan baja. Itu masih api dunia itu. Masih api dunia. Sudah kali ke 1000 kali 70. 70.000 kali lipat panas api neraka, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Siapa yang tahu? Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat tahu bagaimana surga neraka, bagaimana digambarkan azab siksa, bagaimana nikmat surga, bagaimana nikmat neraka, azab neraka. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, aku lebih tahu daripada kalian. Kalau seandainya kalian lebih mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Ya. Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian niscaya banyak menangis dan sedikit tertawa. Kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Kita hari ini gimana? Banyak ketawa, cando dak sudah-sudah. Dak kate dibuat biar wong lucu, bohong, dusta. Nauzubillah, apalagi pelawak. Pelawak itu dosa yang paling besar itu. Jangan jadi profesi pelawak.
Ya, kenapa? Cerita dibuat tuh dusta semua. Maka kalau orang nak ngundang pelawak tuh mahal tuh. Diundang ceramah dia. Murah. Tapi dapat pelawaknya kan? Begitu. Naudzubillah summa naudzubillah. Ya, apalagi agama dibuat guyonan. Ya, sedikit kita banyak menangis dan sedikit tertawa. Oleh karena itu berbicara masalah bagaimana azab kubur, bagaimana siksa neraka, dan bagaimana nikmat surga, subhanallah. Ada dikisahkan dalam sebuah hadis agar kita bersemangat beribadah dan semangat untuk meninggalkan, berhati-hati untuk terjatuh kepada dosa dan maksiat. Dikisahkan dalam sebuah hadis ada dua orang, ya, yang dimasuk ke dalam, satu orang masuk ke dalam surga dan satu orang masuk ke dalam neraka. Jadi ada seseorang yang dia seorang yang ketika hidup di dunia adalah orang yang paling sengsara hidupnya di atas muka bumi ini. Tidak ada orang yang lebih sengsara daripada dia, melainkan dirinya. Ya, melainkan dirinya. Kemudian ditakdirkan Allah dia masuk ke dalam surga. Ketika masuk ke dalam surga, sekali celupkan sebentar Bapak Ibu, celupkan terus diangkat ke dalam dari surga. Ditanya oleh Allah Tabaraka wa Taala, "Fulan, pernahkah engkau merasakan kesusahan sebelum ini?" La, wallahi ya Allah, aku tidak pernah merasakan kesusahan sebelumnya. Padahal dialah orang yang paling susah di atas muka bumi ini, sengsara. Tapi dia katakan tidak pernah merasakan, subhanallah. Kenapa? Begitu nikmatnya surga. Kemudian ada satu orang lagi yang dia adalah orang yang paling nikmat kehidupan di muka bumi ini. Ya, siapa? Katakan kita sekarang yang paling kaya. Orang kafir, Bill Gates atau siapa? Tidak ada orang yang paling nikmat, paling kaya, paling hebat, melainkan dirinya. Tapi dia ditakdirkan penghuni neraka. Sekali celup dia dimasuk ke dalam neraka. Sekali celup diangkat. Fulan, pernahkah engkau merasakan kebahagiaan, kebahagiaan sebelumnya? Ya, la, wallahi ya Allah, aku tidak pernah merasakan kebahagiaan sedikit pun. Hilang semua kebahagiaan yang pernah dirasakan, padahal dia adalah orang yang paling berbahagia di atas muka bumi. Tidak ada yang lain. Kenapa? Karena begitu dahsyatnya akan siksa neraka. Wallahu a'lam bissawab. Oleh karena itu, maka kita bersemangat, berhati-hati, semangat untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Taala. Berhati-hati agar jangan sampai kita terjatuh kepada kemurkaan Allah, kepada maksiat. Yakni dari antara sifat khauf yang harus kita miliki, karena dia ada sautullah, cemeti Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Kita salat isya terlebih dahulu, kemudian kita akan lanjutkan setelah ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Baik Bapak Ibu para pendengar Radio Darussalam dimanapun berada, azani Allah wa iyyakum wa rahimani wa rahmakumullah jami'an. Baik, kembali kita lanjutkan bahasan kita. Tadi kita telah sampai kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi inni la'alamuhum billahi wa ashadduhum lahu khasyah. Ya, demi Allah, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya aku adalah orang yang paling mengetahui Allah dan paling takut kepadanya. Ya, paling takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di antara mereka. Ya. Dan hadis yang telah kita ungkapkan bahwasanya kalaulah seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka niscaya kalian sedikit tertawa dan banyak menangis. Ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah,
Berkaitan dengan ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, telah kita sebutkan bahwasanya ketika seseorang mengetahui akan kapasitas dirinya, akan kedudukan dirinya, dan juga mengetahui siapa Rabbnya, dia mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, baik dalam masalah rububiyatullah, Allah mencipta, Allah memelihara, Allah mengatur, Allah yang memberikan rezeki kepadanya, Allah yang menahan rezeki kepada makhluknya, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Dia faham itu. Kemudian dia berikan hak ibadah hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam masalah ubudiyah. Dan dia juga memahami akan kesempurnaan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam sifat-sifatnya. Dan dia meyakini Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki nama-nama yang husna, nama-nama yang baik. Dengan itu dia mempelajari, dia mengilmui nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala tersebut, dan dia bertawassul dengannya. Ya, maka dia mengetahui Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan itu dia akan mengetahui hak-hak Allah. Ya, dia mengetahui hak-hak Allah. Apa itu hak Allah? Ayya'buduhu wa la yusyrikuna bihi syai'an. Ya, maka seorang hamba wajib mengetahui hak-hak Allah. Ya, yakni Allah Tabaraka wa Ta'ala diibadatin dan tidak boleh disekutukan dengan siapapun di antara makhluknya. Ya, tidak boleh disekutukan dengan siapapun termasuk makhluknya. Apakah itu malakun muqarrabun wa nabiyyun mursalun? Tidak malaikat yang dekat dan tidak pula dengan nabi yang diutus. Ya, tidak boleh Allah disekutukan dengan mereka, apalagi dengan makhluk-makhluk hamba-hamba Allah yang derajatnya di bawah rasul ataupun malaikat. Tidak boleh. Ya. Maka ketika seorang betul-betul memahami dirinya dan mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sebenar-benar pengenalan, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Fatir ayat 28, Allah katakan, Innama yakhshallaha min ibadihi ulama, innallaha azizun ghafur. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di antara hamba-hamba Allah, ya, hanyalah para ulama. Hanyalah para ulama. Allah mengatakan, ya, orang yang paling takut di antara hamba-hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah para ulama. Siapa? Alim. Orang yang betul-betul berilmu, mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dia akan memberikan hak Allah, menunaikan hak Allah. Allah itu untuk diibadati. Ya. Berkata Abdullah bin Mas'ud, apa kata beliau? Cukuplah khasyatullah, takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala itu adalah sebagai ilmu. Ya. Jadi cukuplah, kata beliau, kata Abdullah bin Mas'ud, khasyatullah itu sebagai ilmu. Sehingga seseorang betul-betul beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala takut kalau dia melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan cukuplah kebodohan itu sesuatu yang memperdayakan. Ya, sesuatu yang memperdayakan. Ya. Maka tidak ada orang yang bodoh, orang yang jahil akan perkara mereka dapat meraih, berlalu di atas syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala, melainkan mereka berjalan di atas kebingungan.
mereka akan terjatuh kepada banyak kesalahan. Berapa banyak kesyirikan yang dianggap sebagai tauhid. Berapa banyak perkara-perkara yang menyelisih sunnah Rasulullah SAW sebagai sunnah. Ya, berapa banyak kemaksiatan dianggap ketaatan. Kenapa? Karena jahil. Oleh karenanya wajib atas seorang hamba memiliki ilmu, lebih-lebih ilmu yang berkenaan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita tahu Bapak Ibu dan para pendengar Radio Darussalam yang benar-benar berada, lihat dalam rukun Islam yang pertama syahadat, tauhid, syahadat Rasul. Ini harus difahami, mengerti dan diketahui oleh setiap hamba, oleh seorang muslim dan muslimah. Tolak ukur benarnya salatnya seseorang, tolak ukur benarnya puasa, zakat, haji seseorang bila mana syahadatainnya benar. Dia harus betul-betul mengetahui rukunnya. Apa saja rukunnya? Apa saja syarat-syaratnya? Harus betul-betul dia ilmui. Maka dia akan menunaikan hak Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai zat yang diibadatin. Dan dia juga akan memahami Rasul SAW sebagai Rasul dan hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, maka dia tidak akan ghulu kepada Rasul karena beliau adalah sebagai manusia biasa, dan tidak boleh pula jafa, meremehkan, menghinakan karena beliau adalah utusan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang diberikan risalah agar ditaati, akan diikuti. Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan atiullah wa atiur Rasul. Dalam ayat lain dikatakan ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur Rasul la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian membatalkan amalan kalian. Kenapa? Bila mana kalian satu tidak ikhlas kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam ibadah, yang kedua ketika kalian tidak mentaati Rasul dalam syariat ini. Ibadah sekehendaknya sendiri, ibadah sekehendak jidatnya mereka. Padahal tidak ada perintah, tidak ada contoh, tidak ada sunnah dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagaimana banyak terjadi, ya, menganggap ini adalah contoh Nabi, padahal Nabi tidak melakukan. Maka berhati-hati kita. Berhati-hati, orang seperti ini tidak akan pernah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekedar ngaku semua orang bisa. Kalau orang mengaku bahwasanya dia cinta Nabi, semua bisa. Tetapi bagaimana aplikasinya? Bagaimana penerapannya dia ketika dia betul-betul cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Membenarkan apa yang diperintahkan, mentaati apa yang membenarkan apa yang dikhabarkan, menjalankan apa yang diperintahkan, meninggalkan yang tidak diperintahkan, beribadah kepada Allah sesuai dengan contoh beliau. Nah, ini dia penting, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sampai dalam masalah ketika seorang betul-betul mengenal Allah, mengenal Rasulnya, maka dia akan memberikan hak yang benar. Nah, ketika seorang telah memberikan hak Allah dan hak Rasulnya SAW, maka tentu seorang hamba akan meraih haknya. Ya, dia akan diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah menjalankan hak-hak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, mahkullah ala ibad wa mahkul ibad ala Allah, apa hak Allah atas hambanya dan apa pula hak hamba atas Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka hak Allah atas hambanya adalah ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'ah. Allah disembah, diibadatin dan tidak disekutukan dengan siapapun. Adapun hak hamba atas Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan pernah mengadab hambanya ketika hambanya tidak mensekutukan Allah, mensyirikatkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Maka berkaitan dengan bahasan kita, kita harus
menghadirkan rasa takut kita, Bapak Ibu. Takut dengan azab siksa Allah tabaraka wa taala ketika kita melanggar perintah, ketika kita melanggar larangan Allah tabaraka wa taala. Dengan sebab itu harus hadir rasa harap kita, rojak kita, harap akan rahmat Allah, harap akan hidayah Allah, taufik Allah, akan surga Allah tabaraka wa taala. Dan harus ditanam juga rasa cinta. Cinta dengan kecintaan yang benar. Ya, ketika kita mencintai, maka tentunya kita akan berusaha, berjuang, berkorban, ya, apa yang menjadi kecintaan yang kita cintai. Sederhana, kalau bapak ibu, bapak-bapak ini mencintai istrinya, ya, ketika seorang suami mencintai istrinya, apa kata si istri? Pak, tolong belikan itu, Pak. Ya, si istri tahu kalau si suami punya duit, belikan emas lah, 1 suku, misalnya ya. Oh siap. Apa lagi dek? Misalnya gitu. Ditanya lagi istri ini, apa lagi? Kenapa? Cinta. Cinta, sayang. Nanti belikan ini sekalian ya, Michelor, misalnya begitu ya. Siap dibelikannya. Ya, apa yang dipinta istrinya, dia berikan, dia kasih selagi ada. Kenapa? Cinta. Berkorban, berjuang terhadap apa yang dipinta oleh yang dia cintai. Ya. Pun demikian ketika seorang betul-betul mencintai Allah, maka apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang Allah, dia tunaikan itu. Pun demikian ketika dia mencintai Rasul, maka dia mengikuti apa yang dia cintai. Ya, jangan salah cinta. Ya, jangan mencari teladan yang lain. Ya, terutama anak-anak muda hari ini. Ya, cintanya kepada siapa? Ronaldo. Ya, bintang bola kaki. Atau anak muda cewek-cewek hari ini cinta dengan apa namanya? Drakor, drama Korea. La haula wala quwwata illa billah. Kalian akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kalian cintai. Mau? Mau dikumpulkan bersama orang kafir? La haula wala quwwata illa billah. Ingat, ngapain kita hidup cuman bersenang-senang dengan sesuatu yang tidak bermanfaat? Ya, kita akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai, bersama orang yang kita idolai. Ya, sudah. Kalian akan dikumpul bersama orang Korea, orang kafir yang tidak punya yakni kecintaan kepada Allah tabaraka wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dia. Ya, rasa takut harus kita tanamkan. Ya, karena takut merupakan sautullah, cemeti Allah tabaraka wa taala, yang dengannya seorang akan menggiring dirinya, ya, dengan ilmu dan amalnya agar dia mampu dapat mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, ya, mungkin bahasan tentang masalah khauf ya kita cukupkan. Insyaallah taala besok akan kita bahas tentang tingkatan khauf. Ya, akan kita bahas pada pertemuan besok adalah tingkatan khauf. Ya, sebelum kita tutup, kami buka ruang tanya jawab, kami persilakan. Baik, alhamdulillah, terima kasih jazakallahu Ustaz. Kami persilakan jika ada jamaah yang ingin bertanya dari bapak-bapak, dari ibu atau dari para pendengar. Kalau di bawah ada di yang nanya ke atas, kalau silakan bapak-bapak, ada pertanyaan?
Muhammad kosong. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan dari jamaah ibu ya. Kita bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, bagaimana agar hati kita selalu ikhlas dalam menolong? Terkadang ada perasaan kesal ketika kita selalu direpotkan. Mohon penjelasannya Ustaz. Semoga Allah mudahkan Ustaz dalam menjawab pertanyaan ini. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana ingin menjadikan hati ini senantiasa ikhlas ketika dalam menolong? Iya. Ya, jadi gini, ibu-ibu sekalian rahimani rahimakumullah. Apa yang sebenarnya ketika kita menolong tadi sudah niat kita, ya sudah tulus, ikhlas, menolong saudara kita, maka ketahuilah, ya, maka ketahuilah bahwasanya apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita bantu untuk saudara kita, itu tidaklah sia-sia. Ya, itu tidaklah sia-sia. Oleh karenanya, bagaimana biar kita tetap bisa istiqamah, tetap ikhlas? Ya, kita di pertama sudah ikhlas. Tapi ketika ada sesuatu dan lain hal, kita merasa direpotkan, kita merasa diberatkan. Ngapain orang ini kok sedikit minta tolong, kan begitu ya? Ya sebenarnya sederhana. Ketika kita pada poin pertama sudah bisa mampu menolong, ya kita katakan alhamdulillah, Allah berikan kemudahan saya untuk membantu ibu, bapak dan seterusnya. Kita tolong dan kita harus berusaha untuk ikhlas karena Allah tabaraka wa taala, mengharapkan pahala dari Allah tabaraka wa taala. Andai pun pada waktu yang kemudian tidak mampu, ya kita sampaikan, bapak ibu atau bapak atau dek, kak dan seterusnya, kayaknya belum bisa bantu, nggak bisa menolong. Ya, mungkin pada waktu yang lain Allah mudahkan untuk bisa menolong. Ya, jadi barangkali seperti itu. Jangan sampai kita sia-sia apa yang kita telah keluarkan tenaga, apa yang kita keluarkan dari harta atau nasihat atau semisalnya. Itu bentuk pertolongan kita kepada saudara kita. Maka dalam sebuah hadis, ketika seseorang menolong, memudahkan kesulitan saudaranya, maka Allah tabaraka wa taala akan menolong, memudahkan semua kesulitan yang dia miliki. Kapan? Imma fid dunya wa imma fil akhirah. Baik di dunia dimudahkan urusannya, di akhirat Allah juga akan mudahkan dari hisab dan semisalnya. Subhanallah. Sebagaimana dalam sebuah hadis, wallahu fi aunil 'abdi maka al-'abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong hambanya sepanjang hambanya senantiasa menolong saudaranya. Subhanallah, hadis kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu, Ibu ya. Jadi kita tetap berusaha, kalau kita nolong sudah patrikan dalam hati kita, jangan merasa berat atau mangkel. Nah, itulah bentuk tipu daya, gangguan syaitan agar kita ini beribadah itu sia-sia. Gangguan syaitan itu sepanjang napas kita ini berdenyut, berdetak, sepanjang itu pula syaitan ingin menggoda kita. Bahkan yang paling dahsyat adalah ketika seorang dalam keadaan sekarat. Nah itu
sesungguhnya dia dalam keadaan perang melawan syaitan. Maka kalau bisa, kalau ada orang sekarat, sakit dan seterusnya, jangan ditinggal. Jangan ditinggal. Dia lagi perang bersama setan, bersama iblis. Ingatkan, la ilaha illallah. Pakai la ilaha illallah. Jangan pula banyak kejadian kadang makso. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Salah pula main itu tuh. Yang dengar itu bukan apanya, ya kan, telinga dia cukup. Kadang-kadang orang sakit itu tidak mampu menunjukkan gerakan bibirnya, tapi hatinya mengucapkan. Maka saat itu dia mendengar ucapan kita, tapi iblis pun membisikkan dalam hatinya, ya, agar dia tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ganti. La ilaha illallah. Begitu aja. Mendengar dia, mendengar. Orang sekarat itu diajarkan, kecuali memang hati sudah dikhatam oleh Allah tabaraka wa taala. Ketika dia hidup di dunia ini, kata kebaikan dia lakukan, dosa, imma syirik, maksiat yang lain-lainnya, kezaliman yang dia lakukan, boleh jadi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Ya. Jadi Allah khatam hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka, tidak lagi mereka mengenal kebenaran. Ghishawah, bahkan ada penutup di antara mereka, dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih dari sisi Allah tabaraka wa taala. Ya. Jadi seperti itu. Jangan sampai kita terpedaya dengan yakni bisikan-bisikan hati kita dan bisikan-bisikan syaitan. Dan hati kita ini sebagaimana kita ketahui punya 3 nafsu. Ada nafsu mutmainnah, ada nafsu lawwamah, ada nafsu la'ammaratun bisu. Nah, la'ammaratun bisu yang senantiasa membisikkan kepada hati kita keburukan demi keburukan. Ya, kita berusaha untuk menjadikan hati kita, jiwa kita, hati atau jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang. Ya, demikian. Ya, wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Mungkin kita cukupkan untuk sesi tanya jawab Ustaz. Atau selanjutnya mungkin bisa menyampaikan kesimpulan atau closing statement dari teman kita malam hari ini Ustaz. Tafadhal. Baik Bapak Ibu dan para pendengar Radio Darussalam dimanapun berada, alhamdulillah kita telah menjelaskan tentang bahasan kita pada malam ini. Bahwasanya pilar ibadah itu ada 3, yakni mahabbah, cinta, khauf. Mahabbah yang cinta, roja ini berharap, dan khauf ini takut. Takut yang maksud adalah takut kepada Allah tabaraka wa taala, dan ini harus wajib. Tidak boleh tidak seorang menghadirkan rasa takut, ya. Kalau kita takut kepada sesuatu yang ada di dunia ini, kita akan lari. Tapi makin seorang takut kepada Allah, maka dia makin mendekat, ya. Kalau orang takut kepada Allah tapi makin jauh, na'udzubillah, summa na'udzubillah, hati yang telah dikhatam Allah tabaraka wa taala. Oleh karenanya, bagaimana agar hati ini tetap terus takut kepada Allah, terus mengenal Allah, yakni ilmui siapa Allah tabaraka wa taala tersebut. Dia memiliki rahmat, dia memiliki azab, dia telah menjanjikan surga untuk hamba-hambanya yang senantiasa takut kepada Allah tabaraka wa taala. Dan tidaklah orang yang akan takut melainkan orang-orang yang betul-betul mengenal dirinya, akan kapasitas dirinya, dan dia beramal dengannya, dan dia mengenal Allah tabaraka wa taala, dan dengan itu dia akan memberikan hak-hak Allah untuk diibadatin. Wallahu a'lam bissawab. Semoga kajian kita malam ini bermanfaat. Bila benar itu datang dari Allah tabaraka wa taala, bila keliru itu adalah semata kekurangan dan kealfaan saya pribadi. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Darussalam Channel menggemakan tauhid, menebar sunnah.